Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Kami digusur paksa berdasarkan perintah Gubernur Sulawesi Utara. Berhadapan dengan Brimob, Polisi Polresta, dengan Satpol PP ada 250. Kami cuma dengan tangan ini. Jangan Bapak lihat yang ada hebat di tempat ini. Silakan Anda membubarkan diri. Ya, ini negara hukum. Silakan. Minta pertolongan itu. Ya, Orang yang bisa ambil kami sampaikan Anda mundur. Satu peleton Brimob yang berjaga di selatan tiba-tiba menembakkan gas air mata secara acak ke tribun selatan. Hal ini memperlihatkan prosedur pengamanan yang tak terarah. Kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa, saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Pelanggaran HAM terjadi hampir setiap hari di Indonesia karena orang Indonesia tidak mengerti apa itu HAM. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, gender, ataupun ras. Semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pelayanan dari negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apa yang kamu ingat kalau mendengar kata hak asasi manusia? Apakah berbagai macam kasus pelanggaran HAM yang seram dan suram seperti tadi? Atau pengalaman dan cerita bertetangga, kekeluargaan, dan bermasyarakat sehari-hari yang bikin adem dan hati hangat? Well, dua-duanya juga termasuk hak asasi manusia loh. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang ada di keseharian kita. Ketika bicara mengenai kota ramah HAM, tentu di dalamnya adalah ada proses pemenuhan hak warga yang maksimal, ada partisipasi bermakna yang diberikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya di kota itu. Jadi ketika kita menyebut kota ramah HAM, tentu saja partisipasi, kepentingan, kebebasan ekspresi itu harus dihargai di kota itu. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau masyarakat sipil diberi ruang aman untuk bisa menyuarakan kepentingan-kepentingannya. Dan salah satu ruang aman itu adalah di Festival HAM ini. Itulah yang mendasari lahirnya sebuah inisiatif, forum, gerakan bernama Festival Hak Asasi Manusia dari gagasan besar sebuah organisasi masyarakat sipil. Pada 2014, Infit menginisiasi konferensi pengarus utamaan Kabupaten Kota HAM bersama Komnas HAM. Istilah kabupaten atau kota HAM terinspirasi dari Human Rights Cities Forum di Gwangju, Korea Selatan. Nah, Festival HAM sendiri kan awalnya kita itu dari konsep Human Rights Cities kan. Nah, Infit sendiri itu pernah dan beberapa kali membuat konferensi terkait dengan Human Rights Cities. Ketika bicara mengenai kota ramah HAM, tentu di dalamnya adalah ada proses pemenuhan hak warga yang maksimal, ada partisipasi bermakna yang diberikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya di kota itu. Jadi ketika kita menyebut kota ramah HAM, tentu saja partisipasi, kepentingan, kebebasan ekspresi itu harus dihargai di kota itu. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau masyarakat sipil diberi ruang aman untuk bisa menyuarakan kepentingan-kepentingannya. Dan salah satu ruang aman itu adalah di Festival HAM ini. Banyak hal yang tidak bisa Infit lakukan sendiri, apalagi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Oleh karena itu, Festival HAM pada akhirnya menjadi forum kolaborasi antara masyarakat sipil, lembaga independen, dan pemerintah di berbagai kabupaten atau kota di Indonesia. Dalam menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia di sebuah kota, kalau hanya dijalankan oleh masyarakat sipil,
bagaimana kita menjalankan gitu. Kita punya prinsipnya yang kita suarakan, tapi yang mengimplementasikannya kan adalah pemerintah gitu. Dengan demikian maka kolaborasi antara kita dengan pemerintah itu penting dijalankan, di mana kita memastikan dan mengawasi sehingga daerah-daerah ini benar-benar menjalankan prinsip-prinsip kota ramah HAM gitu. Karena kalau kita tidak berkolaborasi, nggak mungkin ya mimpi besar ini akan bisa terlaksana gitu. Jadi kita hanya punya pengetahuan, kita share kepada pemerintah, sehingga pemerintah akan menjalankan sistem pemerintahannya seperti yang ada sekarang. Menjamin bahwa semua warga di kabupaten itu akan mendapatkan hak-haknya dan bisa mencapaikan keadilan yang benar-benar hakiki gitu bagi kehidupan masyarakat. Dari Konferensi Pengarus Utamaan Kabupaten Kota HAM diubah menjadi Konferensi Kabupaten Kota HAM, kemudian bertransformasi menjadi Festival HAM agar bisa lebih dekat dengan warga dan publik yang lebih luas. Hingga akhirnya Festival HAM menjadi sebuah acara yang hadir dari tahun ke tahun menyuarakan hak asasi manusia dengan tema yang beragam. Melewati 1 dekade pada 2024, Festival HAM hadir untuk mewujudkan meaningful participations dari masyarakat yang lebih luas. Yes, meaningful. Karena setidaknya Festival HAM berhasil mencatatkan kontribusi dalam penegakan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia dengan 1. Menghadirkan secara konsisten ruang dialog antara masyarakat sipil dengan kepala daerahnya untuk merumuskan langkah transformatif pemenuhan HAM di kabupaten kota. Bahkan di Wonosobo misalnya, Festival HAM menjadi pencetus lahirnya peraturan daerah ramah HAM seperti Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 67 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia. 2. Menghadirkan dengan konsisten ruang aman bagi korban pelanggaran HAM dan masyarakat sipil untuk memperjuangkan kasus pemenuhan dan pemulihan HAM. 3. Hadir setiap tahun sebagai ruang belajar bersama antara warga dan pemerintah kabupaten kota di Indonesia mengenai praktik baik kebijakan ramah HAM di tingkat lokal dan nasional. Ya di Festival HAM ini sih udah keren banget ya, apalagi di sesi plenonya Invite itu udah mempertemukan masyarakat sipil, aktivis HAM dan mereka yang juga menjadi korban pelanggaran berat HAM ya, itu menjadi dapat ruang di sesi pleno 2 ini dan mereka ketemu langsung sama wali kotanya dan ya wali kotanya juga merespon ya meskipun ada agak-agak baper gitu lah. Tapi menurut aku itu oke ya untuk mempertemukan masyarakat sipil, aktivis dan juga korban sekaligus di ruang yang sama untuk mendapatkan solusi gitu. Kami Migrant Care memperjuangkan mengenai penghapusan perdagangan orang dan sekaligus mengajak orang muda untuk aware sama isu ini. Artinya saya dari Papua banyak sekali terjadi kompleksitas masalah ya, tetapi saya lebih mengerucut ke pendidikan. Ya, saya sendiri adalah memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya mengapa seseorang menjadi pekerja seks perempuan. Melalui pembahasan tadi, lebih khususnya di pendidikan itu menginspirasi saya sendiri. Saya juga pun merasa, oh ternyata orang yang misalnya ada di sini itu bisa membantu dorang, bisa membantu mereka yang ada di sana walaupun tidak secara langsung orang turun ke sana, tapi melalui dukungan suara orang itu bisa membantu dorang yang ada di sana. Festival HAM nggak cuma hadir sebagai ajang selebrasi, tapi sebagai wadah untuk memastikan pemerintah daerah bisa mewujudkan kebijakan pembangunan yang memenuhi prinsip HAM. Oleh karena itu, satu hal yang khas dari Festival HAM adalah adanya pelatihan Kabupaten Kota HAM dan gugus tugas HAM yang mendorong terciptanya kerja kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mewujudkan kabupaten atau kota yang ramah HAM.
Dan yang paling penting juga kan ada penguatan-penguatan ya seperti pelatihan Kota Ramah HAM yang itu juga disisipkan dalam substansinya Festival HAM. Selain juga melakukan pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan Kota Ramah HAM ini di berbagai kota yang ada di Indonesia. Nah ini berharap bahwa prinsip ini akan semakin banyak dijalankan oleh pemerintah kota di Indonesia gitu. Sehingga jumlah kota-kota yang menjalankan prinsip hak asasi manusia ini akan semakin banyak. Gitu. Ayo yuk, next time kita bikin Festival HAM versi Gen X, versi ini itu segala macam dengan berbahasa itu. Mungkin Festival HAM bekerja sama TikTok, apapun yang memang menjadi corong bicaraan anak sekarang. Kalau itu bisa tercapai, gue yakin imbasnya akan lebih luas lagi. Nah, dan yang kita harapkan dari festival ini, bagaimana strategi pemerintah Indonesia bisa meratifikasi ILO C188. Kegiatan-kegiatan seperti ini harus ada. Apakah dia 1 tahun 1 kali setiap memperingati Hari HAM sedunia atau 6 bulan sekali, itu harus ada forum-forum seperti ini untuk bagaimana kita dari daerah bisa menyalurkan aspirasi kepada pemerintah yang di pusat. Saya pikir festival ini kalau boleh harus diadakan di Papua juga bagi kami, sehingga di sana keterlibatan daripada kawan-kawan pemuda yang lain bisa terlibat untuk kemudian mereka juga menyuarakan apa yang selama ini terpendam atau selama ini belum disampaikan, mereka bisa disampaikan melalui momentum itu. Saat teman-teman semua pada akhirnya menaruh mimpi dan harapan itu pada Festival HAM, bagi kita itu menjadi pengingat untuk terus jalan. Maka hanya ada satu kata, kawal.